Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Majid. Nama saya Ardiansyah. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Nuralih Malik Ramiori dari kelas PTKB dengan NIM 21020950211. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi aritmatika komputer, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Kami dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pertama-tama adalah pengertian dari Arithmetic Logic Unit atau biasa disingkat dengan ALU. Arithmetic Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian dalam mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung, aritmatika, dan logika. Tujuan ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operator logika yang dipakai ALU adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan. Adapun skema ALU input dan output adalah fungsi dari gambar tersebut, yaitu satu control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Dua arithmetic logic unit berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data komputer. Ketiga adalah register berfungsi sebagai penyimpanan bagi CPU. Keempat adalah flags berfungsi sebagai unit kontrol untuk menentukan status prosesor hasil sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Konversi bilangan yang pertama adalah desimal basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan pada kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua, bina basis 2 adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga, oktal basis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat, heksadesimal basis 16. Heksa berarti 6 dan desimal berarti 10 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A10, B11, C12, D13, E14, F15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan dua unsur, yaitu angka dan huruf. Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya sampai huruf F mewakili angka 15. Desimal ke bina, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembagiannya yang sebagai contoh berikut. Jadi 254/10 sama dengan 111111002 diurutkan dari sisa pembagian terakhir sebagai MSB, most significant bit. Bina ke desimal. Konversi dari bilangan bina ke desimal sebagai contoh berikut. Sehingga 1111102 sama dengan 254/10. Desimal ke oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya yang sebagai contoh sebagai berikut. Sehingga 4097/10 sama dengan 00018. Oktal ke desimal, yaitu dengan cara mengkali bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya dengan contoh sebagai berikut. Jadi 00018 sama dengan 6410. Desimal ke heksadesimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya dengan contoh sebagai berikut. Sehingga 3848/10 sama dengan F3016.
heksadesimal ke desimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya dengan contoh sebagai berikut, sehingga B6A 16 sama dengan 2832,10. Sekian dari saya, terima kasih. Proses ALU pada CPU. Proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data secara matematika dan logika yang dilakukan pada data. Selama proses data diubah bentuk, urutan, dan strukturnya sehingga menghasilkan hasilnya. Nah, di sini terbagi 3, ada ALU, CU, dan register. Yang pertama, kita akan membahas tentang ALU atau Arithmetic Logical Unit. Tugas utama dari ALU ialah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi, tambahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Kemudian ada CU, Control Unit, untuk menyimpan perintah saat ini yang dilakukan oleh komputer, meletakkan ALU untuk melaksanakan dan mendapatkan kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu, dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori yang sesuai. Unit ini berfungsi mengontrol pembacaan instruksi program komputer. Lalu kemudian ada register. Register ini merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai akses kecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya masih disimpan di dalam memori utama untuk menunggu giliran diproses. Nah, penjelasan di tes tadi atau pada materi slide sebelumnya ialah menggambarkan bahwa CPU adalah bagian dari komputer yang bertugas menerima, menerjemahkan, menyimpan, dan mengolah informasi, serta menjalankan program kontrol yang disimpan dalam memori. Proses device atau alat proses. Di materi kali ini ada 4 jenis-jenis proses device, sebenarnya ada banyak, yaitu ada CPU, ada prosesor, ada ROM, ada RAM, ada memori, ada hard disk, ada VGA card, ada LAN card, banyak lah. Tapi di materi kali ini saya membahas ada 4 proses device. Yang pertama ada prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer, pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Kemudian ada ROM. ROM atau Read Only Memory merupakan kumpulan chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang dibutuhkan saat komputer dinyalakan. ROM tidak dapat ditulisi atau diubah isinya oleh pengguna. Kemudian ada RAM. RAM atau Random Access Memory ialah penggunaan RAM untuk menampung data yang diproses, instruksi program untuk memproses data yang telah diproses dan sedang menunggu untuk dikirim sebagai output, serta juga menampung instruksi sistem operasi pengontrol fungsi dasar dari komputer. Kemudian ada memori. Memori ialah perangkat yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, maka semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolah. Memori berfungsi untuk menyimpan data. Kemudian ada input device atau alat masukan, yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer, berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh input adalah sebagai berikut: keyboard. Keyboard digunakan untuk memberikan masukan atau input ke dalam komputer, di mana input tersebut dapat berupa data atau perintah yang dimasukkan dengan cara mengetikkannya. Kemudian ada scanner. Scanner ialah alat masukan yang dapat menyalin atau mengcopy gambar atau teks yang kemudian hasilnya langsung ditampilkan melalui monitor komputer. Dan ada output device. Output device itu alat keluaran. Bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Contohnya monitor. Monitor fungsinya untuk menampilkan output dan adanya informasi yang berguna bagi para pemakai komputer. Monitor juga berfungsi untuk melihat apakah data ataupun program yang dimasukkan ke dalam komputer sudah benar atau belum. Kemudian ada printer. Printer adalah sebuah alat dari komputer yang dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas lainnya seperti kertas transparansi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1, yaitu aritmatika komputer. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.